Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak ibu? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Baik, alhamdulillah. Hadir semua? Yang hadir? Baik, aku absen dulu ya. Nanti namanya Dendi. Hadir. Afrido. Ya, anak-anak aja. Elsa. Nah, baik, sebelum memulai pelajaran ya sebaiknya kita berdoa dulu sebelum mulai kegiatan. Silakan keluar kelas untuk memimpin doanya. Baik ya, sebelum memulai kira-kira pakainya sudah rapi belum? Sudah, Bu. Pakainya dicetak tanggal 18 pakaian baru ya. Nah, kemudian apa ada di bawah? Ada, Bu. Bersih ya. Untuk menambah semangat kamu belajar, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, silakan kamu berdiri semuanya ya. Sekarang ibu mau melakukan persepsi terlebih dahulu. Kira-kira kamu masih ingat tidak pelajaran yang ibu lalu? Nah, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang contoh penerapan sila pada nilai-nilai sila pada Pancasila pertama? Sudah bisa? Ayo silakan berdiri. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila pertama. 1. Berdasarkan kepada Tuhan. 2. Menghargai dan menghormati sesama yang lain. Wah, pintar nih maksudnya ya. Oke, yang ada tujuan pembelajaran ada 3. Ada aspek afektif, ada aspek kognitif, dan ada aspek psikomotorik. Coba bacakan satu aspek psikomotoriknya yang di depan. Ya. 1. Setelah mengamati video tentang melakukan Selanjutnya, nah ini adalah model pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini, yaitu model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Ada 5 langkah-langkah atau sintaks dalam PBL. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian yang kedua, coba baca. Ya, selanjutnya, ibu punya kata-kata motivasi. Nah, kata-kata motivasi, ya coba satu orang baca. Yang di depan nih, baca. Yang keras suaranya. Kalau aku gagal saat muda, maka tuaku entah belajar itu penting dan tidak mudah itu tidak mudah. Nah, tepuk tangan ya. Ini adalah kata-kata motivasi. Kalau aku gagal saat muda, maka masa tuaku akan lemah. Oleh sebab itu, belajar itu sangat penting, ya. Jadi, anak muda itu tidak mudah. Nah, kamu ya hari ini kamu belajar, hari ini kamu melakukan ya memperoleh pendidikan ya, menempuh pendidikan akan menentukan masa tua nanti akan ketika kamu dewasa. Oleh sebab itu, ketika masa belajar ini gunakanlah seperti sebaik mungkin ya. Belajar itu penuh pengorbanan, belajar itu penuh keikhlasan ya. Belajar itu penuh ya bekerja keras. Oleh sebab itu kalian harus tetap kuat dan semangat ya. Semangat. Kita masuk pada peta konsep ya. Kegiatan inti kita yang pertama yaitu melakukan literasi numerasi peta konsep terkait materi bab 2 ya. Ini ada fungsi materi kita judulnya ya, poin sub materinya yaitu fungsi Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Ada 3 ya fungsi Undang-Undang Negara RI itu. Yang pertama sebagai apa? Alat kontrol. Kemudian yang kedua sebagai, yang ketiga sebagai apa fungsi Undang-Undang Dasar sebagai alat kontrol, yaitu apakah aturan hukum yang rendah sesuai tidak dengan aturan hukum yang lebih tinggi ya. Contohnya, nah kita tahu bahwa jenis atau hierarki pada peraturan perundang-undangan ya nomor 12 tahun 2011 pada pasal 7 mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang tertinggi itu adalah
daerah kabupaten ini bertentangan tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan yang tertinggi. Nah, untuk fungsinya yang metafora mengenai sebuah roda yang bercerita tentang suatu kehidupan. Ya, di mana dalam kehidupan itu terkadang kita bisa di bawah, terkadang kita di atas seperti roda yang berjalan. Oleh sebab itu, bagaimanapun keadaan kita, maka kita harus tetap bersyukur. Ya, karena tidak selamanya kita di atas atau tidak selamanya kita. Nah, sudah lihat video tadi? Nah, kira-kira ada nggak yang memberi tanggapan tentang video yang telah kalian lihat tadi? Coba, kira-kira ini video apa? Ya, silakan anak ibu berdiri ya. Nah, video apa nak? Kira-kira? Wah, bisa lah tepuk aja. Anak-anak itu sekolah, ada yang ngamen, ya, ada anak yang nulis dan juga anak pemulung. Nah, baik ya, sebentar sekali yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Nah, hal ini merupakan permasalahan aktual yang terjadi di lingkungan sekitar. Kamu pernah tidak melihat anak-anak pengamen? Pernah? Pernah nggak melihat anak-anak penulis? Pernah tidak melihat anak pemulung? Jalanan? Kira-kira apa yang menjadi akar penyebab masalah? Ya, kenapa bisa terjadi masalah tersebut? Nah, kemudian bagaimana alternatif solusi ya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut yang akan berhubungan dengan materi kita tentang fungsi Undang-Undang Dasar. Sebagai kita ketahui tadi fungsi Undang-Undang Dasar ada 3, sebagai alat kontrol, sebagai penentu, dan sebagai pengatur. Nah, masalah aktual kita kira-kira masuk ke bagian manakah? Nah, untuk menjawab itu nanti kita lakukan diskusi ke kelompok ya. Sekarang ya silakan kamu membentuk kelompok ya secara heterogen ya. Kira-kira ya mengapa terjadinya mengapa masih ada penulis di jalanan ya. Terus ya. Saya
Fungsi undang-undang dasar sebagai penentu, ya, sebagai penentu hak dan kewajiban warga negara. Yang mana fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara oleh negara sesuai dengan fungsi undang-undang dasar 1945 pada pasal 34 ayat 1. Sampai sini paham mereka? Nah, baik, kalau sudah paham ya, hari ini kita cukupkan sampai sini. Kita beri tepuk tangan dulu untuk nah, kemudian hari ini kita setelah ini kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Nah, perhatikan semuanya, silakan. Ya, kita konten. Nah, kira-kira hari ini pelajarannya menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke. Kemudian kedua, nilai apa namanya? Apa manfaat pembelajaran kita pada hari ini? Ayo silakan, silakan. Kita jadi tahu hak kita sebagai warga negara, salah satunya mendapat pendidikan. Ya, tepuk tangan ya. Soalnya kita jadi tahu apa sih hak kita sebagai warga negara, terutama kepada anak-anak yang putus sekolah. Ya. Kemudian apa nilai-nilai yang terdapat pada pembelajaran hari ini? Ya, nilai-nilai yang terdapat pada pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Nilai yang kita dapatkan adalah nilai cinta kepada sesama, nilai kedekatan, tolong menolong dan menjaga. Bagus ya, terima kasih tepuk tangan ya. Ya, baik, selanjutnya ya, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo coba, yang ada ke sini. Kesimpulannya ada 3. Yang pertama sebagai alat kontrol, yang kedua sebagai alat pengatur, yang ketiga sebagai penentu. Nah, baik, terima kasih, bagus sekali ya. Itu adalah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini tentang fungsi undang-undang dasar ada 3. Sebagai alat kontrol, sebagai pengatur, dan sebagai penentu. Ya, yang sudah kita jelaskan pada awal dan pada kita konsep. Nah, baik, ya, untuk hari ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Ya, insya Allah kita ketemu lagi minggu depan pada sub materi yang berbeda, tapi tetap materi top 2-nya. Nah, sebelum